Halo semuanya, perkenalkan aku Zia Fatua Aulia, biasa dipanggil Zia, NIM 4003-0519650041, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2019 di Universitas Diponegoro. Oke, jadi selamat datang kembali ke channel Zia. Kita kembali lagi mengerjakan soal ujian. Yang kali ini kita akan mengerjakan soal ujian akhir semester dalam mata kuliah struktur gempa. Nah, jadi di sini Zia mau membuktikan ya bahwa Zia lahir di Tegal karena di tugas kali ini kita akan menganalisis struktur bangunan sesuai dengan tempat kota kelahiran. Nah, di sini Zia akan menunjukkan KTP Zia. Jangan sampai fotonya kelihatan ya. Di sini baca aja Zia Tegal 2907-2001 ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai mengerjakan ujian. Oke, kali ini kita akan membuat desain sebuah rumah, bangunan rumah toko yang berada di Tegal, Jawa Tengah, sesuai dengan KTP saya. Dan di sini juga sudah ada desain yang saya rencanakan. Di sini ada propertis bangunan, ada lebar, panjang, dan sebagainya. Juga ada propertis material seperti mutu beton dan sebagainya. Di sini lebarnya 15, panjangnya 25, kemudian ada jarak 5, tinggi bangunan 20, dimensi kolom 50 x 50, dimensi balok 30 x 50, tebal platnya 120, tebal plat atapnya 100 mm. Kemudian di sini juga ada mutu beton K350 FC 30 MPa, modulus elastisitasnya 4700 kali akar FC MPa, berat jenis beton bertulangnya 2400, BCTD 40, tegangan leleh FY-nya 390, dan kemudian ada di sini sudah tertera ya semuanya. Nah, di sini juga ada beban yang bekerja pada struktur, ada beban matinya. Oke, kita lanjut aja ke SAP-nya. File, new model, kemudian di sini kita pilih satuannya KNMC. Kita cari, oke ini. Kemudian di template-nya kita 3D frames, number of stories-nya kita ganti 5, story height-nya 3 aja, BS-nya 5, Y-nya 3, kemudian X-nya 5 dan juga 5. Dicentang lalu edit grid. Nah, di sini kita ganti menjadi 4,5. Lalu di sini juga kita ganti ya menjadi 8,2. Oke, kemudian Z4-nya juga kita ganti 11,9. Z5-nya menjadi 15,6 dan Z6-nya juga kita ganti menjadi 19,3. Oke. Nah, di sini sudah sesuai ya, number of story height-nya semuanya sudah sesuai 553, 355 dengan perencanaan yang di awal tadi. Oke, kemudian di sini sudah ada hasilnya, yang kanan ini ada 2D-nya dan yang kiri ada 3D-nya. Lalu kita blok, assign, kemudian join, restraints. Nah, di sini kita ganti lalu oke. Kemudian define materials. Nah, di sini add new materials, kita user. Nah, di sini juga concrete. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ganti K350 sesuai dengan yang ada di properties material ini. Mutu betonnya. Oke, K350 FC 30 MPa. Oke, selesai. Kemudian di sini kita ganti satuannya menjadi KGF MC 2400 dan di sini ganti lagi menjadi NMMC. Di sini modulus elastisitasnya kita ganti 4700. Nah, yang di bawah-bawahnya ini udah default ya. Jadi nanti mengikuti. Oh iya, di sini 4700 kali SQR 30. Oke, kemudian yang di bawah ini juga kita ganti jadi 30 sesuai dengan namanya. Begitu.
kemudian oke. Nah, lalu kita tambah lagi user rebar, oke, kemudian kita ganti namanya menjadi WJTD 40. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di properties material. Di sini kita ganti dulu satuannya KGFMC, dan weight per unit volumenya juga kita ganti sesuai dengan yang ada di sini. Jadi 7850. Oke, lalu kita ganti satuannya juga di sini menjadi mmc. Nah, di sini modulus elastisitasnya juga kita ganti menjadi 200.000. Nah, kita lihat di sini tegangan lelehnya ada 390 dan 560. Kita masukkan di sini 390 dan 560. Ininya juga sama, 390 dan 560. Oke, kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, nah kemudian kita oke. Lalu lanjut define, kemudian section properties, frame, kemudian di sini kita add new property. Di sini kita pilih concrete dan kita pilih rectangular. Namanya, nah di sini kita pakai dimensi kolom 50 kali 50 ya. Nah, jadi di sini diberi nama K50 500 kali 500. Oke, di sini diganti section properties, kemudian oke. Nah, di sini juga kita ganti 0,5, kemudian di sini juga 0,5. Nah, torsionalnya kita ganti jadi 0,25. Nah, inersianya juga kita ganti menjadi 0,7 yang 2, kemudian yang 3-nya 0,7 juga. Oke. Nah, kemudian klik ini. Nah, di sini sudah sesuai ya. Tinggal oke aja. Nah, oke. Nah, di sini kita add copy, kemudian namanya kita ganti menjadi B300 kali 500 untuk balok ya. Nah, kemudian di sini kita ganti aja width-nya menjadi 0,3, kemudian di sini juga inersia yang 2-nya kita ganti 0,35. Lalu ini juga sama, inersia yang 3-nya 0,35. Kemudian oke. Lalu kita ganti menjadi beam, topnya 0,05, bottomnya 0,05. Oke. Nah, di sini sesuai dengan dimensi balok yang ada di properties bangunan. Oke, sudah sesuai. Kemudian klik oke. Oke. Nah, ini sudah. Kita lihat. Nah, di sini kita blok. Jangan sampai mengenai kolom. Oke, sudah selesai. Kemudian assign frame section. Kita pakai yang B300 kali 500 yang tadi kita sudah buat. Oke, nah di sini jadi sudah muncul ya, ada keterangannya B300 kali 500. Oke, kemudian setelah balok kita blok lagi yang kolom. Oke, kemudian frame section kita pakai yang cut 500. Oke, so define, kemudian section.
Nah, di sini add new section, namanya kita ubah menjadi plat. Plat lantai 10. Oke. Nah, di sini kita ganti ke 350. Maaf, di sini plat lantai 12 ya, teman-teman. Membrannya 0,12, bendingnya 0,12. Set. Di sini kita ganti menjadi 0,25. Kemudian yang di sini juga kita ganti. Nah, yang atas-atas. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian set, modify, maaf. Ini udah ya tadi. Lalu oke, add copy. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi plat atap 10. Membrannya 0,10, bendingnya 0,10. Di sini tetap ya. Kemudian set modifiersnya juga tetap. Kemudian oke. Lalu kita blok semua yang di 2D atau tampak atas. Nah, di sini kita properties of object-nya. Nah, sudah seperti ini. Oke, lalu kita pilih plat lantai 12 karena yang atap tadi udah satu ya di atas. Oke, kita blok. Semua ya, yang di bawah-bawahnya juga. Oke. Nah, di sini kita klik OK. Display. Nah, jadilah seperti ini. Nah, bisa diputar-putar ya, dicek-cek dulu, takut ada yang ketinggalan. Nah, kemudian kita pilih assign. Maaf. Select all dulu, lalu assign, kemudian frame. Kita pilih automatic frame mesh. Nah, di sini dihilangkan checklistnya, diganti. Oke. Nah, kemudian di sini displaynya kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat ya hasilnya. Nah, kemudian kita select properties, lalu area section. Nah, di sini kita blok lalu oke. Assign, kemudian area. Nah, di sini kita ganti, klik yang ini. Di sini ganti juga jadi 10. Kemudian oke. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita klik define, kemudian load pattern. Selanjutnya ini date diganti SDL, kemudian yang ini menjadi super date, add new load pattern.
Nah, di sini kemudian kita ganti menjadi hidup, live. Oke, kemudian add lagi. Di blok dulu sebelumnya. Nah, di sini kita lihat dulu. Oke, kita blok atapnya. Kemudian kita ganti menjadi SDL, kemudian ini juga di add to exciting. Nah, di sini kita bisa lihat total beban matinya ada 0,73. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, kita blok lagi, lalu assign area loads seperti yang tadi. Ini juga di klik yang add, lalu diganti live. Kemudian kita lihat di sini beban hidupnya. Oke, beban hidupnya ada 1. Oke. Nah, di sini kita blok garis-garis luarnya. Kemudian assign frame loads, kemudian distribute. Nah, di sini ganti add, lalu SDL. Oke, di sini kita lihat ada 2,5. Kita masukkan di sini 2,5. Oke. Lalu display, kita lihat dulu. Frame, kemudian SDL-nya. Oke, nah jadinya seperti ini. Sudah benar ya. Kemudian kita blok di sini assign, kemudian frame loads uniform, SDL, klik add. Nah, dilihat di sini SDL-nya 1,51. Oke, sudah kita masukkan sesuai ya SDL. Kemudian oke. Kita blok lagi, assign, kemudian area loads. Sama ya caranya seperti tadi, cuman yang ini yang beban hidupnya. Kita lihat di sini berapa. Oke, lalu ini 3,59 ya. Kita masukkan di sini 3,59. Oke. Selanjutnya seperti yang atas tadi juga sama. Assign, kemudian frame loads, distribute. Ini ganti ke add. Nah, di sini juga kita lihat dulu. Beban dindingnya di sini ada 8. Jadi kita masukkan 8 di sini. Oke. Klik. Nah, sudah. Kemudian lantai di bawahnya sama caranya seperti tadi, kita ulangi area loads, kemudian uniform, diganti ke add, kemudian ini SDL. Kita lihat di sini SDL-nya 1,51. Masukkan di sini 1,51. Kemudian blok lagi, assign, area loads, uniform, add. Nah, di sini kita ganti live. Kita lihat di sini, masukkan 3,59. Oke. Lalu
seperti yang tadi ya, sama. Atasnya juga kita, maksudnya pinggirnya juga kita blok. Frame loads, kemudian sama ya caranya seperti tadi. Ini ganti 8, add, udah ya. Oke. Nah, di bawahnya juga blok, assign, area loads, kemudian uniform, ganti ke add, kemudian SDL. Ininya kita lihat tadi 1,51. Sudah ya. Oke. Kemudian kita blok, assign, uniform, add, lalu ganti ke live. Perubahan hidupnya tadi ya sama 3,59 dari sini. Terus oke. Selanjutnya garis-garis luarnya juga sama, sampai ke lantai ke bawah caranya sama. SDL ya, ininya juga sama 8. Oke. Kita blok, kemudian uniform, SDL, add. Nah, di sini kita ganti 151 dari situ ya. Kemudian oke. Di blok, kemudian assign, area uniform, kemudian ganti menjadi live. Ini ya, jangan lupa di add. Nah, kita lihat di sini 3,59. Oke, udah ya. Klik oke. Jangan lupa garis luarnya, assign, frame loads, distribute, jangan lupa di add, kemudian 8. Oke. Oke, jadi di sini kita punya data tanah daerah Tegal, Jawa Tengah, sumbernya dari RSA Cipta Karya PU. Nah, di sini kita menemukan SS-nya ini 0,6610, S1-nya 1,3, kemudian T-nya 20, dan di sini juga udah ada tabel 3 yang SNI. Di sini kita ada rumah toko ya. Kemudian kategori rezekinya itu 2. Nah, di sini kita akan pakai buat di SAP. Klik define lalu load pattern. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi EQSX. Nah, di sini ganti menjadi quick. Kemudian di sininya juga diganti IBC 2012. Add new load pattern, kemudian oke. Nah, karena datanya ada di sana, masukkan ke SAP. Di sini 0,66, S1-nya 0,3126. Nah, T-nya 20. Kemudian di sini D. Masukkan D. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita masukkan ke dalam sini SDS dan SD1. SD1 masukkan di sini. Oke, kemudian kita lihat SDS. Nah, ini kategori risikonya tabel 9, juga D.
Nah, di sini juga tingginya. Lalu ada sistem pemikul gaya seismik. Nah, di sini kita juga ada faktor keutamaan gempa. Ada 1 ya kita pakainya karena kita masuk kategori risiko 2. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam SAP-nya. Di sini ganti, sesuaikan. Di sini klik user defined. Nah, yang di sini juga kita bisa lihat. Nah, masukkan di sini T-nya yang tadi 0,935. Oke, di sini sudah sesuai ya, sudah kita masukkan semuanya. Sudah, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat lagi EQSY. Udah. Modify. Nah, di sini kita ganti ke Y karena EXY ya. Di sini kita masukkan juga 0,3126. Di sini 20. Lalu di sini kita klik D. Oke. Kita hilangkan komanya. Setelah itu tetap user defined. Nah, di sini juga T-nya 0,935, kita masukkan juga di sini 0,935. Nah, ini sudah ya, Y-nya oke. Kemudian oke lagi. Nah, klik define, kemudian function response spectrum. Nah, di sini kita pilih IBC 2012. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi RS Tegal. Nah, di sini sesuaikan SS-nya tadi 6610, kemudian S1-nya ada 0,3126. Nah, di sini T-nya kita ada 20. Masukkan juga D. SDS-nya sudah oke. Kemudian oke. Lalu klik define load cases, lalu add new load case. Di sini kita beri nama EQDX. Lalu load case type-nya response spectrum. Di sini SF-nya ada 1,225. Kita masukkan di sini SF atau scale vektornya 1,225. Oke, add, lalu oke. Selanjutnya add copy. Kita ubah namanya menjadi EQDY. Nah, di sininya sama. Tapi di sini diubah menjadi U2, lalu modify. Yang lainnya sama, kemudian oke. Oke, lalu coba kita lihat assign, join, lalu constraints. Di sini kita ganti diagram. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat di sini, kita masuk ke pembebanan. Di sini ada reduksi dari beban gempa, ada yang atas dan bawah. Ini kita semuanya akan masukkan ke dalam SKP 2000, ke dalam desain yang kita rencanakan. Oke, di sini sampai ada kombinasi 18 ya. Kita akan masukkan semuanya. Klik define, kemudian load combination, add, kemudian di sini date. Oke, kita supaya
dilihat dulu di situ. Kemudian kita masukkan D 1,4 sesuai tadi ya. Di sini kita ganti SDL, kemudian add. Selanjutnya add copy. Kita lihat di sini, kita masukkan yang kombinasi kedua. Sininya scale faktornya 1,2. Modify. Yang tadi salah, maaf. Oke, kemudian di sini diganti dengan live. Dan scale faktornya 6. Setelah itu oke, kemudian kombinasi keduanya add copy. Nah, di sini kita ganti scale faktornya menjadi 1,3 yang date, kemudian yang SDL kita ganti juga 1,3, yang live juga kita ganti dengan 1. Modify. Nah, kemudian yang QSX yang live. Oke, kita ganti, maksudnya tambah dengan FDX nya di sini dan juga EQDY. 0,3 scale faktornya. Oke, sudah ada 3 kombinasi dan sekarang ke kombinasi keempat. Sesuaikan dengan yang ada di Word tadi. Ada date, SDL, live, EQDX, EQDY. Scale faktornya sesuaikan juga. Oke, kemudian kita ke kombinasi kelima. Nah, di sini EQDX-nya kita ganti -1. Oke. EQDY-nya kita ganti 0,3, lalu modify. Kemudian oke. Nah, untuk kombinasi ke-6 kita ganti yang EQDY menjadi -1, kemudian modify. EQDX-nya juga kita ganti menjadi -0,3. Lalu untuk kombinasi ke-7, di sini kita ganti EQDY-nya menjadi 1. Klik modify, kemudian yang EQDX juga kita ganti, hilangkan min-nya. Oke, kemudian kita buat kombinasi ke-8. Di sini kita ganti EQDX-nya menjadi -0,3. Lalu selanjutnya kombinasi ke-9. EQDY-nya kita ganti menjadi -1. Klik modify. Juga EQDX-nya kita ganti menjadi 0,3. Modify, oke. Kemudian kita lanjut membuat kombinasi ke-10. Oke, di sini EQDX-nya kita ganti -1. Kemudian EQDY-nya diganti -0,3. Klik modify, kemudian oke. Lanjut ke kombinasi yang ke-11.
di sini beban matinya kita ganti SF-nya 1,2, SDL-nya 1,2 juga. Kita hapus beban hidupnya dan ganti EQDX-nya dengan EQDY-nya kita ganti scale faktornya menjadi 0,3. Oke, lanjut ke kombinasi ke-12. Nah, di sini EQDX-nya kita ganti menjadi 1, EQDY-nya 0,3. Maaf, min 0,3. Modify, kemudian oke. 12. Kita lanjut ke kombinasi 13. Nah, di sini kita ganti EQDX-nya menjadi min 1. Kemudian EQDY-nya juga kita ganti, hilangkan minnya jadi 0,3. Selanjutnya ke kombinasi 14. Nah, di sini EQDY-nya kita ubah jadi min dan oke. Selanjutnya kombinasi ke-15. Di sini EQDY-nya kita ganti menjadi 1. EQDX-nya diganti menjadi 0,3. Oke, di kombinasi ke-16 ini kita ganti EQDX-nya menjadi min, jadinya min 0,3. Kemudian modify. Selanjutnya kombinasi ke-17. Di sini kita ganti EQDY menjadi min 1. Kemudian EQDX-nya juga EQDX tetap. Lanjut ke kombinasi terakhir yaitu 18. Yang 17 tadi EQDX-nya ini enggak min ya, positif, jadi 0,3. Lalu yang 16 ini kita cek dulu. Sudah oke. Oke, klik. Oke, selanjutnya kita klik analyze, kemudian set analysis, kita pilih yang space frame, kemudian oke. Selanjutnya kita klik analyze, lalu set, load, lalu klik run now. Ditunggu karena memang agak lama prosesnya. Nah, nanti muncul seperti ini, tapi ditunggu aja sampai selesai. Oke, ini sudah selesai dan inilah hasil dari pembebanan yang udah kita tambahkan tadi, ada kombinasi juga ya. Oke, kemudian kita lihat nih di display, lalu show tables. Nah, di sini ada model definition, kemudian banyak ya di sini. Kita pilih structure output dan model information. Nah, di sini kita X yang model participating mass fractions. Kemudian oke. Nah, nanti muncul seperti ini dan selanjutnya kita convert to Excel. Oke, ini udah ya, udah dalam bentuk Excel, jadi bentuk tabelnya tuh lebih gampang gitu. Oke, ini adalah tabel cek berdasarkan jumlah ragam. Nah, kemudian kita klik lagi display ya, klik display, kemudian show tables.
sampai muncul. Oke, sudah muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ada structure output lagi. Kita klik ya. Kita pindahkan ke base reactions. Oke, sudah. Nah, di sini kita pilih yang EQDX, EQDY, EQSX, dan EQSY. 4 itu kita pilih, kemudian oke. Nah, lalu muncul seperti ini, tabel lagi seperti yang tadi, cuman ini bukan tabel cek beragam jenis yang tadi ya. Ini beda lagi. Show tables. Saya ulang. Oke. Kemudian oke. Nah, ini ya hasilnya. Nah, kemudian kita convert lagi ke Excel. Ini merupakan hasil dari tabel cek perbandingan geser dasar, statis, dan dinamis. Oke, di sini kita klik yang labels. Di sini kita lihat poin-poinnya. Rotate dulu supaya lebih mudah. Nah, poin-poin yang ada di sini kita klik. Setelah itu klik display, kemudian show tables. Nah, di sini klik yang structure output lagi supaya tidak ada X-nya. Di sini ganti join output, yang displacement kita X. Dan kita pilih di sini EQDY dengan EQDX-nya, 2 saja. Kemudian klik OK. Muncullah seperti ini. Sama ya seperti tadi, kita convert to Excel juga. Oke, ini merupakan tabel cek terhadap titik 1, 2, dan 6 terhadap simpangan lantai. Dan 6 ya. Oke, di sini ada kontrol analisis gempa dinamis yang sesuai dengan SNI 1726.2/2019. Di sini juga ada jumlah ragam atau partisipasi massa, kita kuningkan dulu. Oke, sudah. Supaya jelas ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada tabel yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini syaratnya adalah partisipasi massa tuh harus lebih dari 90%, dan di sini kita bisa lihat ya, alhamdulillah di sini sudah oke. Nah, supaya jelas ya, kita bedain dulu warnanya, kuningkan dulu. Oke, di sini sudah lebih dari 90%, jadi oke. Memenuhi. Kemudian di sini ada perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Ya. Kemudian di sini juga kita sudah masukkan Excel yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini ternyata nilai besar gaya dinamik dan statisnya ini tidak oke ya. Nilai tidak oke, ini karena besar gaya geser gempa dinamiknya ini tidak sama dengan atau tidak sama besar dengan geser gempa statik. Nah, lalu kalau not oke gini harus digimanain ya, gitu kan. Nah, di sini juga di bawah sudah ada noted jika tidak terpenuhi.
maka perlu dikalikan faktor skala atau load case atau scale factor. Nah, jadi solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan faktor skala dengan gempa dinamik yang ada di sini. Ini akan dikalikan nanti di SAP lagi. Oke, langsung saja kita ke SAP-nya. Klik define, kemudian load case. Nah, kita klik yang EQDX. Di sini klik modify. Nah, di sini scale vektornya harus dikalikan dengan scale vektor yang ada di Excel tadi. Kita lihat Excelnya. Nah, di sini ada 1,305997. Kita masukkan ke dalam SAP-nya. 1,305997. Oke, sudah sesuai ya, sama. Nah, kemudian kita modify. Nah, oke ya, sudah keluar hasilnya, kemudian oke. Nah, selanjutnya juga yang EQDY kita modify juga dengan mengalihkan scale vektor dengan yang ada di Excel. Ini scale vektornya 1,353336. Nah, kita harus masukkan ke SAP-nya. 1,225 ini dikali dengan 1,353336 sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita modify. Oke. Nah, kita lihat di display, kemudian show tables. Oke, di sini kita klik yang ini, kemudian pilih. Oke ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pindahkan lagi ke Excel. Oke, kemudian kita copy hasil yang terbaru ini ke yang ada di Excel tadi, yang ada di sini. Sampai sini ya. Oke, kita copy dulu semuanya. Sudah ya, karena sudah masuk di Excel ini, kemudian hasilnya pun jadi berubah ya di sini. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa nilai geser gempa dinamiknya ini sudah sama dengan geser gempa yang statik. Oke, jadi kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu simpangan antar lantai atau story deep. Bentar, kita kuningkan dulu ya judulnya. Oke, sudah. Nah, di sini kita harus cek terhadap simpangan pada join 1, 2, dan 6 ya, yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada simpang lantai arah X ya. Ada atap lantai 2. Nah, di sini juga tabel hasil kita dari SAP. Kita pindahkan ke sini. Ada U1, U2, U3, ada R1, R2, R3. Di sini juga ada HSX, atapnya 3700. Pokoknya di sini hasilnya sudah oke semua. Ya. Nah, jadi ini merupakan hasil yang aman atau memenuhi. Nah,
begitulah cara untuk menganalisa struktur tahan gempa dengan menggunakan SAP 2000. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa bertemu lagi di channel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.